Komisi Yudisial mengklaim operasional harian kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo. Efisiensi anggaran kementerian yang dilakukan Presiden Prabowo memunculkan spekulasi mengenai Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Februari 2024, seluruh elemen masyarakat sipil menyatakan sikap dengan bentuk rasa kekecewaan dan ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, yang dimana seluruh masyarakat sipil menyatakan beberapa tuntutan terkhusus dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran adalah sebuah kebijakan yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang dimana efisiensi anggaran ini adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan memotong atau memangkas sejumlah anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Lalu, apakah kebijakan ini sudah sangat efektif untuk diterapkan? Dalam hal ini, saya berada di posisi kontra terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang efisiensi anggaran di sejumlah lembaga dan kementerian, mungkin saya setuju di beberapa kementerian dan lembaga dengan memotong hal-hal yang tidak penting atau urgent mengenai anggaran. Akan tetapi, tidak dengan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak dalam kehidupan bernegara, yang dimana sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jika ini tidak diimplementasikan dengan baik, lalu bagaimana nasib bangsa kita ke depannya? Begitupun dengan kesehatan, yang dimana seharusnya kedua sektor ini menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Kemendikti-Saintek yang awal pagu anggarannya mencapai 57,6 triliun dipangkas menjadi 39% atau tersisa 35,1 triliun. Sementara Kemendikbudasmen yang mulanya awal anggarannya sebesar 33,5 triliun kini tersisa 25,5 triliun. Dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan anggaran pendidikan yang sebelumnya saja, masalah pendidikan belum bisa dituntaskan, seperti fasilitas tidak merata, kesejahteraan guru, bahkan kurangnya dana anggaran. Belum lagi mengenai anggaran beasiswa, lainnya seperti KIP dan lain-lain. Jika anggaran tersebut dipangkas, lalu bagaimana nasib para mahasiswa atau siswa yang ingin melanjutkan mimpinya untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan terhambat biaya? Jika memang beasiswa atau bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka yang perlu dievaluasi adalah bagaimana program tersebut bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan, bukan malah memangkas anggaran tersebut. Begitupun dengan Kemenkes, yang dimana pagu awal anggaran mencapai 105,7 triliun dipangkas sebesar 19,6 triliun atau sekitar 18,54%. Pemangkasan anggaran ini dapat berdampak kepada pembelanjaan vaksin dan obat serta pencabutan subsidi BPJS Mandiri kelas 3 akibat efisiensi anggaran. Pemerintah harus mengevaluasi besar-besaran terhadap kebijakan tersebut, yang dimana kebijakan yang seharusnya pro kepada rakyat justru malah sebaliknya. Bahkan anggaran yang sebelumnya tidak ada seperti makan bergizi gratis justru menjadi skala prioritas, yang dimana mendapatkan anggaran sekitar 71 triliun. Kemudian baru saja launching Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau Danantara, yang dimana badan tersebut merupakan badan investasi milik negara yang dilakukan pemerintah dari sejumlah pemangkasan anggaran. Efisiensi anggaran ini memiliki dampak yang sangat besar dan signifikan bagi seluruh rakyat penjuru tanah air. Hasil efisiensi anggaran ini sebagian akan dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi atau BPI, Dana Anagata Nusantara atau Danantara, yang dimana dana yang dialokasikan sekitar 300 triliun hasil dari efisiensi jumlah kementerian, lembaga, dan investasi. Ini merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, perlunya transparansi dalam pengelolaan investasi tersebut. Apabila investasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, lalu siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Dalam hal ini, pemerintah harus berbenah dalam penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat harus pro terhadap rakyat dan tidak untuk bahan percobaan, yang dimana kebijakan diterapkan, dikritik, dicabut, dan dijadikan pahlawan. Pemangkasan ini dilakukan dengan skala besar-besaran, sementara pemerintah sibuk untuk terus menggemukkan kabinetnya. Jika pemerintah tidak secepatnya berbenah, mungkin istilah Indonesia emas hanya khailan semata,
terbitlah Indonesia gelap. Habis gelap, terbitlah gelap.